Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati, membalas semua persembahan kita. Amin. Hari ini kita mengingat dan merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Karena itu mari kita buka Alkitab kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Kita baca ya, saya akan lebih dahulu, kita bergantian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah benar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka berkatalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, apakah baptisan ini meninggalkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus menguasaimu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba terdengar beberapa orang yang berpakaian putih di depan mereka. Sama-sama. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Ibu bapak bisa mengingat apa yang baru saja dibaca? Bisa membayangkan yang baru dibaca? Bisa? Bisa. Bisa membayangkan ketika dia naik ke sorga? Memang dahsyat ya Yesus ini. Dia naik ke sorga tanpa pesawat, tanpa alat. Berbeda dengan Elia yang naik ke sorga pakai kereta berapi. Henok juga terangkat ke sorga. Tidak tahu kita bagaimana cara dia terangkat ke sorga, sebab tidak ada yang melihat. Siapa yang terangkat ke sorga menurut ibu bapak yang ibu bapak tahu? Coba dulu, sharing dulu kita. Siapa menurut ibu bapak? Henok 1, 2 siapa? Elia. 3 siapa?
Ya betul, Musa satu. Satu lagi siapa? Yesus. Musa juga terangkat dia ke surga, tetapi sesudah mati. Sesudah dia mati, lalu Allah menguburkan dia di Gunung Horeb. Ketika dia dikuburkan, datanglah si Bolis. Diambilnya mayat Musa itu mau dibawa ke neraka. Lalu datanglah Mikael, malaikat penghulu itu, merampas mayat Musa dari iblis. Dan Mikael membawa ke surga. Jadi sekarang Musa ada di surga, Elia juga ada di surga sekarang. Dan nanti mereka berdua, Musa dan Elia, akan turun ke bumi. Untuk apa? Untuk bersaksi dan bernubuat. Khusus untuk orang Yahudi Israel, supaya mereka percaya kepada Kristus, Musa dan Elia. Dan selama 3,5 tahun mereka akan bernubuat dan mengadakan tanda, menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun, dan juga mengadakan mujizat air menjadi darah. Itu kan hanya bisa dilakukan oleh Musa dan Elia. Makanya dua saksi itu dalam Wahyu pasal 11 itu adalah tentang Musa dan Elia. Khusus untuk membuat orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tetapi orang Yahudi itu tidak mau percaya. Justru mereka menangkap dan membunuh kedua saksi ini. Dan matilah mereka. Keras sekali hati orang Israel ini tidak mau menerima Yesus. Tetapi 3 hari kemudian bangkitlah mereka lagi, hidup lagi. Jadi ajaib. Itu terjadi di bumi, di Israel sana, di Yerusalem. Jadi selama 3 hari mayat mereka itu di pinggir jalan, dilewati orang. Dan seluruh dunia, firman Tuhan berkata, seluruh dunia melihat mayat itu. Itu mungkin lewat Facebook, lewat IG, disiarkan gitu. Ada mayat 2 orang, sok-sok dari sorga, sehingga mereka dibunuh karena mereka bisa mengadakan air menjadi darah, bisa menahan hujan 3,5 tahun, dan mereka dibunuh oleh Perdana Menteri Israel. Contohnya begitu ya. Virallah gambar mereka di seluruh dunia. Ada yang menghujat, ada yang memuji, ada yang jempol, ada yang kelingking. Banyak tanggapan orang. Tetapi 3 hari kemudian mereka hidup lagi. Ketika mereka hidup, disitulah orang Israel baru percaya dan mengakui Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Sesudah mereka Yahudi menerima Yesus, tertutuplah kesempatan bagi bangsa-bangsa lain
untuk menerima Yesus. Siapapun yang mau menerima Yesus supaya selamat tidak diterima lagi. Pendaftaran sudah habis. Ada orang mau rajin ke gereja, tidak diterima lagi. Gereja sudah menolak. Jadi sekarang selagi pintu gereja masih terbuka, rajinlah ke gereja. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Allah harus mengeraskan hati orang Yahudi menolak Yesus supaya ada kesempatan bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk. Jadi dibuat hati mereka keras. Ini kesempatan bagi kita supaya ada waktu dan kesempatan bagi kita. Sebab bila sudah mereka orang Israel betul-betul percaya Yesus seluruhnya, barulah tertutup pintu kemurahan. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Roma bahwa semua orang Israel pasti selamat. Itu ada ayatnya, nanti baca dulu, saya tidak siapkan itu. Kenapa saya bawa ke sini ya? Roma 11 mengatakan mereka semua diselamatkan. Begitulah sayangnya Tuhan sama orang Israel. Mereka lah anak sulungnya. Kita ini anak tiri. Kita ini adalah ranting yang dicangkokkan kepada tunas asli. Itulah makanya Paulus katakan kepada Kristen di Roma, jangan kamu sombong, jangan kamu meninggikan diri, kalau kamu dicangkokkan ke tunas asli. Dan Paulus berkata, kalau yang tunas asli saja tidak disayangkan, apalagi kamu tunas liar. Apabila kamu salah sedikit, kamu juga dicampakkan. Yang asli saja dihukum, dicampakkan, apalagi yang palsu begitu. Jadi kita tunas palsu kita. Amin. Tunas palsu kita yang memiliki kemurahan hati Tuhan menerima Kristus. Dan setiap orang yang menerima Kristus akan menerima kemuliaan. Nah, Yesus terangkat ke surga tanpa pesawat, tanpa alat apapun. Nah, itulah yang membuat murid-murid gaul. Murid-murid tadinya tidak tahu akan hal itu. Murid-murid tidak tahu bahwa Yesus akan terangkat secara sedemikian. Murid-murid tahunya ya Yesus bicara lalu mereka dibawa ke suatu tempat, yaitu ke Bukit Zaitun. Murid-murid tidak tahu bahwa dia akan terangkat seperti itu. Betul atau betul? Iya kan? Yesus tidak bilang nanti aku terangkat loh, begini aku nanti terangkat. Tidak. Bahkan Yesus pun tidak tahu bentar lagi aku mau naik ke surga. Tidak. Sebelum dia disalibkan, Yesus mengatakan itu. Dikatakan, percayalah, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi itu diucapkan Yesus sebelum dia disalibkan dalam Yohanes 14. Sesudah dia bangkit, dia tidak pernah berkata bahwa dia akan naik ke surga. Tetapi ketika dia membawa mereka, seperti kita baca dari bahwa mereka makan dulu mereka kan? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ayat 4 pembacaan kita tadi. Kemudian ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian,
terangkatlah ia. Nah, ketika dia terangkat, pas dia mengangkat tangan begini, murid-murid pun kagum. Wow, ini. Heranlah mereka. Jadi makanya aku bilang tadi, bisa ibu bapak bayangkan ketika Yesus terangkat ke surga. Dahsyat. Ya kalau kita sih sudah tahu kan ceritanya, sudah bisa kita menduga, tapi mereka tidak tahu bahwa dia akan terangkat seperti itu. Dan dia naik ke surga. Dan tidak ada yang tahu di mana surga. Tidak ada yang tahu sampai sekarang di mana Yesus berada. Dicari dengan apapun, tak ditemukan. Surga itu di mana sih? Tak ditemukan. Astronot Armstrong itu kan mereka ke bulan kan. Tapi waktu mereka naik ke bulan, mereka tak menemukan surga di mana. Orang pergi ke Neptunus, ke Venus, ke Pluto, ke Saturnus, ke Sagittarius, tidak ada mereka menemukan surga di mana. Nggak tahu surga ini di mana. Dicari dengan usaha manusia, tak ketemu. Itulah makanya ketika Elia terangkat ke surga, ada rombongan Nabi 50 orang berkata kepada Elisa, Elisa, coba cari dulu di mana Elia itu. Katanya dia terangkat ke surga. Cari dulu, suruh orang mencari dia. Elisa berkata, tak usah dicari, dia akan ke surga. Carilah, katanya. Dia berikan orang-orang tangkas. Ini ada orang-orang tangkas. Tinggal kau perintah. Lalu karena Elisa gak bisa menolak, keras kepala rombongan Nabi ini, ya udah carilah, cari. Disuruh orang mencari. Itu kan ada ayatnya, 2 derajat. Disuruh orang mencari. Dicari mereka kemana-mana, dicari kemana-mana. Itu orang-orang tangkas loh. Orang-orang tangkas yang selalu tangkas, tak pernah meleset, tak pernah gagal orang-orang itu. Dicari kemana-mana. Lalu mereka pulang. Dan kamu coba beli dia, surgui. Tanjuk pengamur si Elia ini kan. Orang masih bisa anak kita pengaruh. Lagi bulat kamu memang, lagi bisa kan? Lagi bulat kamu. Jadi tak bisa. Jadi Yesus pun naik ke surga, tak ada yang bisa menemukan surga itu di mana fisiknya. Tetapi hari ini kita melihat dan perhatikan dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Dan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara kepada murid-murid tentang kerajaan Allah selama berapa hari Bapak? 40 hari. Setelah dia bangkit, dia tidak berhenti selama dia di bumi setelah kebangkitannya. 40 hari dia menampakkan diri, dan 40 hari pula dia tidak berhenti berbicara kepada mereka tentang kerajaan Bapaknya, tentang kerajaan surga. Dia tidak bicara-bicara lain, khusus pelajaran tentang kerajaan Allah. Mengapa dia sampai 40 hari membicarakan itu? Supaya murid-murid memiliki kerajaan itu, supaya murid-murid ikut masuk ke dalam kerajaan itu. Itu tujuannya. Bahasa Batak matok asa gawe partohat nasida di harajawi. Makanya dia ngotot, dia cewek 40 hari loh, 40 hari. Angka 40 itu adalah angka penamatan daging. Mengapa angka 40 angka penamatan daging?
Karena orang-orang berpuasa tidak lebih dari 40 hari. Ada pernah ibu baca di Alkitab ada nabi berpuasa 50 hari? Tidak ada. Yesus saja sampai 40 hari. Musa 40 hari saja kali 3. Artinya 3 kali 40 hari. Jadi 120 hari si Musa puasa. 40, yaitu 40, iya, hebat si Musa ini. Tidak ada yang 50 kan? Ada pernah yang 50 hari? Tidak ada. Puncaknya 40 hari saja. Sudah cukup, sudah tamat daging ini. Tamat keinginan daging. Hawa nafsu semua sudah selesai di situ. Makanya angka perobekan daging. Angka perobekan daging, angka 40. Penamatan daging, bukan penamatan sekolah kitab, maksud saya. Bukan penamatan sekolah, penamatan daging. Jadi artinya cukup sudah. Artinya sempurna sudah. Yesus sudah membicarakan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tujuannya supaya murid-murid ikut di sana. Nah, kira-kira apa yang Yesus bicarakan kepada mereka? Apa kata Yesus kepada mereka? Saudara, kami punya kerajaan loh di sorga namanya. Tak ada yang tahu jalan ke situ. Dicari dengan apapun tak bisa orang menemukan itu. Dan di sana, wah, indah sekali. Tak ada di sana syair. Tak ada air mata, tak ada tangisan, tak ada kesakitan, tak ada penderitaan. Indah. Di sana banyak malaikat berjubel-jubel yang siap saja disuruh Bapakku kemana saja mereka disuruh pasti mau. Memiliki pedang, memiliki sayap, memiliki kemuliaan, bisa terbang kemana-mana. Dan di sana orang-orang mati yang percaya kepada Allah sudah bersenang-senang. Pokoknya di sana bagus deh kata Yesus. Begitu kira-kira ya. Lalu apa kata murid-murid? Mula Tuhanmu kalau soalnya dok kamu di Yesus, masuk ke masuk kamu. Mula Tuhanmu kalau Yesus soalnya cari kita iman tentang kerajaan Bapak Nai. Malu semua masuk ke masuk kamu. Ibu gembala masuk. Ahmad Hamid doang. Si. Ahmad doang Yesus. Baru buruk. Adigan. Ano di sekolah aku song. Kalau yang lain apa? Mau songoli, dorot tamu Yesus. Aman Tuhan, terunai hati Tuhan. Atau buah mahanusi, songonari ma Tuhan, itu kan? Unang sogope, alani, ulina. Unang sogope Tuhan, songonari ma tamusi itu kan? Dorot tak? Alin murid-murid lihat dia jawab. Murid-murid ayat onom. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan dari Israel? Ini murid-murid justru lain. Bapak Yesus tentang kerajaan Allah dia bicara. Digambarkan semua, disingkapkan kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid mengingini kerajaan dunia. Tak tertarik mereka. Di sini salahnya kan? Kan ini coba ayat 1 sampai ayat 6 ini masih bersambung loh berbicara ini loh. Konteksnya tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid juga meminta kerajaan yang bukan kerajaan yang dibicarakan Yesus.
Mereka tidak tertarik sedikit pun tentang apa yang dibicarakan Yesus selama 40 hari itu. Mereka justru tertarik, fokus dan ingin akan kerajaan dunia. Masih ngerawani Tuhan ya, gak fokus mereka. Tuhan, untuk apa kerajaan Allah itu? Kami mau loh, ini kerajaan dunia lah. Kerajaan dunia untuk Israel, supaya aku nanti bisa menjadi panglima. Yang ini bupati, yang ini menteri, yang ini kopassus, ini kasat, ini kasal, ini kasau, ini kapolri saya bikin nanti. Gak mau kami kerajaan Allah. Kami mau kerajaan dunia. Kapan Tuhan? Mau kau buat untuk hari ini untuk kami? Sekarang begitu kata murid-murid, nggak nyambung. Jadi banyak juga orang Kristen nggak nyambung, nggak tertarik dengan kerajaan Allah. Tertariknya kepada dunia. Sebab dunia memang, ya, gitulah. Tapi yang di sini semua, Sonio, bertobat mama, bertobat masuk kita mama. Una oleh di dunia, udah mau kamu dunia laut saltu nama. Tapi yang tanda-tanda kan, sudah canggih sebenarnya, canggih. Dengan adanya chip nanti yang akan ditaruh di tubuh kita, hidup jadi mudah dengan chip. Mudah. Orang pasang chip untuk mengontrol kesehatan, ya kan? Orang pasang chip untuk bisa membayar tagihan-tagihan hanya dengan menempelkan tangan. Mudah nanti semua gara-gara chip. Dan direncanakan semua penduduk dunia akan pakai chip. Harus itu, karena uang pun takkan muncul lagi uang kertas, uang logam, tak ada lagi. Uang digital nama. Uang digital. Jadi harus masuk kepada sistem komputer yang tersusun rapi. Kalau kita nggak mau, kita ketinggalan zaman. Semua sekarang aja, semua orang harus pakai HP kan, harus ada Android sekarang. Nah, lama-lama nanti ini akan mereka ambil alih semua sistem di dunia ini. Ambil alih semua. Yang tidak mau, ya sulit hidupnya. Nah, lama-lama mereka buat persyaratan yang semakin sulit. Syaratnya adalah menerima tanda itu kan. Syaratnya harus menyangkal iman, menyangkal Yesus. Terkena ya PNS asal gue guys jadi menyangkal Yesus dong kamu. Iya. Makanya sekaranglah saatnya kita mempersiapkan diri kita. Karena tidak lama lagi akan terjadi pengangkatan. Amin. Sebelum kesulitan itu tiba, kita yang akan diselamatkan sudah terangkat hidup-hidup seperti Yesus terangkat hidup-hidup. Dalam Matius 24, bila ada 2 di ladang, 1 terangkat, 1 tinggal. Bila ada 2 orang sedang mengilang, 1 terangkat, 1 tinggal. Kapan itu terjadi? Hari ini sudah dimulai. Siapa yang paling kudus, siapa yang paling sempurna, siapa yang mau bertobat, besok terangkat. Amin. Supaya apa terangkat? Supaya tidak berhadapan dengan kesulitan ke depan.
tidak berhadapan dengan antikris, penguasa dunia ini yang menguasai sistem komputer ekonomi. Mereka menguasai nanti, tetapi mereka orang jahat. Mereka mau menjadi Tuhan di bumi ini. Kalau di Indonesia masih bagus. Kalau di luar negeri, di Amerika, LGBT sudah dilegalkan. Manusia di sana bebas memilih apa dia. Mau laki-laki, tak dipaksa, bebas pilih suka-sukamu dan haknya sama. Bisa punya anak, mengadopsi anak walaupun dua-duanya laki-laki dan sebaliknya. Bebas, bahkan ada sekarang LGBTQ. Ketemu udah Q, question, masih dipertanyakan. Jadi masih dipertanyakan jenisnya. Dan dia bebas menentukan apa dia. Dan haknya pun sama di negara itu. Jelas-jelas menolak kedaulatan Allah. Nah, kerajaan dunia ini nanti akan dikuasai oleh antikris. Dan ini bukan hanya ada di Alkitab, agama-agama lain pun mengakui. Yang tidak Kristen pun mengakui bahwa akan muncul mereka. Tetapi kita yang percaya Yesus, Allah sudah menyediakan bagi kita kerajaan. Amin. Kerajaan Bapa kita. Itulah yang dibicarakan oleh Yesus kepada murid-murid. Jadi jangan kita seperti murid-murid ini. Maukah engkau pada masa ini memberikan kerajaan bagi Israel? Apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berarti ada. Berarti suatu saat Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi bukan kerajaan seperti yang mereka inginkan, melainkan sebuah kerajaan yang berseberangan dengan dunia ini. Dan murid-murid pun sudah dipersiapkan untuk itu. Tetapi waktunya hanya Bapa yang tahu. Jadi semua nanti murid-murid itu akan berkuasa pada kerajaan itu. Coba dibaca dulu Matius 19 ayat 28. Lagi Bapak ya, Matius 19 ayat 28. Begini kata Yesus. Nah, saya baca ya 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ada di sini yang bertanya seperti itu sama Tuhan. Tuhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah ikut pelprit, saya sudah ikut pelwat, saya sudah berkorban. Apakah yang akan kami peroleh? Ini jawabnya, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, apabila Yesus datang, Anak manusia datang bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, meninggalkan bapak atau ibunya, meninggalkan anak-anak atau meninggalkan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah inilah
Jadi selain menerima hidup yang kekal, murid-murid sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk memerintah, menghakimi, menduduki tahta. Tetapi murid-murid ini kan pikiran mereka kerajaan dunia. Mereka bertanya, maukah engkau memulihkan hari ini kerajaan bagi Israel? Yesus berkata, mau, tapi tunggu masanya. Dan kamu sudah dipersiapkan ke situ, kata Yesus. Lalu apa kata Yesus? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan itu harus turun Roh Kudus atas kita. Amin. Coba Bapak baca ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, yaitu masa dan waktu kerajaan itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kuasa apa? Kuasa hak, kekuatan untuk masuk ke dalam kerajaan itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Selanjutnya, sesudah kamu menerima kuasa itu, kuasa untuk masuk ke dalam kerajaan itu, selanjutnya kamu harus bersaksi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, supaya banyak lagi orang masuk ke dalam kerajaan itu. Amin. Jadi kerajaan Allah itu ada, dan kita akan menerima kuasa masuk ke situ kalau Roh Kudus turun atas kita. Ayat terakhir, Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita cari kerajaan Allah. Itulah makanya Yesus berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Amin. Jadi di dunia ini untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah itu kita harus mencari kebenaran. Kita harus rela teraniaya dan tersiksa karena kebenaran. Amin. Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10 berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Ibu bapak mau teraniaya karena kebenaran? Mau tersiksa, mau menderita karena mempertahankan kebenaran? Banyak orang tidak mau bertahan, tidak mau bertahan di dalam Tuhan, mengeluh terus, mengomel, mempersalahkan Tuhan, menuntut kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah siapkan semua di hatinya. Di hati kita ada sukacita, di hati kita ada damai sejahtera, di hati kita ada iman. Jangan minta lagi sama Tuhan, sudah ada semua itu di hatimu. Tinggal bagaimana kita menghidupkannya. Amin. Kita harus mau
mau teraniaya untuk hidup benar. Itulah mencari kerajaan Allah. Hanya untuk kebenaran kita mau. Tapi banyak orang terlalu fokus kepada segala sesuatu ditambahkan. Kita harus lebih fokus dahulu terhadap prosesnya, terhadap proses mencari kebenaran ini. Jangan terus fokus kepada segala sesuatu ditambahkan. Fokus kepada segala sesuatu ditambahkan, maka fokusnya ke sana. Jangan. Fokus dulu kepada prosesnya. Ketika kita teraniaya karena kebenaran, ketika kita mencari kerajaan Allah, menyangkal diri. Ayat terakhir, Kisah Rasul 14 ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Haleluya. Bukan sengsara disiksa, bukan sengsara dibuli, bukan. Sengsara menyangkal diri, mempertahankan hidup benar, mempertahankan iman, mau capek untuk mempertahankan kebenaran. Amin. Jangan justru brutal, jangan justru brutal untuk mendapatkan segala sesuatu. Itu putus asa namanya. Tetapi bertahan dulu. Bertahan. Seperti Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Amin. Bertahan. Di situ kita. Ketika kita bertahan, kita sedang teraniaya karena kebenaran. Tetapi ketika kita bosan, tidak mau bertahan, tidak mau menderita, tidak mau bertahan, kita sudah meninggalkan kebenaran, meninggalkan kerajaan Allah. Tidak mudah untuk masuk ke sana, tidak mudah, pintunya sempit, tidak mudah ibu bapak. Artinya bagi tubuh, bagi daging tidak mudah. Karena di dalam kerajaan Allah itu daging dimatikan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Bukan. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Datanglah sekarang penuhi kami. Datanglah sekarang urapi kami. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus